الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman wa nikmatul Islam, yang tentunya kita wajib mensyukuri atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda.
ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang pertama dalam bab fil al-mujahadah, bab tentang anjuran agar kita bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rajlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'azani la'u'izannahu rawahu al-Bukhari. Azantuhu a'lantuhu bi anni muharibun lahu ista'azani ruya bin nuni wa bil ya wa bil ba'i wallahu a'lam. Hadis yang pertama dalam bab al-mujahadah, sanadnya datang dari Abi Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah tentang sejarah beliau yang sudah saya jelaskan dalam beberapa hadis-hadis yang lalu. Qala, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini termasuk ke dalam kategori apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi, yang redaksinya dari Nabi, tapi siapa? Asalnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah dalam hadis tentang al-mujahadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang menyakiti, menyakiti bisa diartikan mengintimidasi, bisa diartikan apalagi itu menistakan, mengejek, ataupun apalagi itu menghina, menjelek-jelekan, itu. Siapa yang mereka jelekkan? Waliyan. Waliyan di sini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berani menyakiti, menghina, mengintimidasi, mengkriminalisasi, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, gak tanggung-tanggung. Allah bilang apa? Faqad azantuhu bil harbi. Maka aku apa? Berani, apa itu beraninya? Mengumumkan untuk berperang melawan dia. Bapak. Gak tanggung-tanggung. Yang ngajakin perang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa
ya, sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang berani menyakiti kekasih Allah, Allah akan mengumumkan perang melawan dia. Ya. Ya sekarang secara logikanya aja, Pak. Kita punya anak, ya. Anak kita yang kita sayang tahu-tahu disakitin sama orang, kira-kira kita marah apa kagak? Marah ya. Jangan anak lah, kita punya bini, Pak. Bini kita digodain sama orang lain, marah gak kita? Orang jawab Bapak, enggak, Bu. Enggak marah katanya. Ya. Lah ibu-ibu juga punya suami, suaminya diapain? Digodain sama janda, marah gak, Bu? Oh, enggak katanya, Pak. Enggak marah. Ya. Tuh. Nah, itu kekasih yang hanya sekedar kasih kita di dunia. Ya. Itu belum tentu Allah suka sama yang kita suka. Belum tentu Allah menyayangi apa yang kita sayangi. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dia itu adalah kekasih Allah, yang dalam hal ini dikatakan waliullah, ya, kekasih-kekasih Allah itu enggak boleh disembarangin oleh sembarang orang. Ya. Jadi kalau sampai dia itu mendapatkan suatu hinaan, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, ya, dari orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan perang melawan dia. Ya. Kira-kira di zaman sekarang banyak enggak, ya, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, waliullah itu, ya, dikriminalisasi, diintimidasi, diapain lagi tuh? Ya, pokoknya ya segala macam bentuk yang akan menjadikan, ya, tuh orang yang menjadi kasih Allah itu menjadi hidupnya tidak tenang, kan begitu. Ya, itu namanya itu pembunuhan karakter. Ya, kalau seseorang dilakukan enggak dibunuh dengan menggunakan pisau tapi menggunakan karakter, ini lebih sakit loh, Pak. Ya, bahkan lebih berbahaya, ya, ketika orang tuh disakiti, ya, dengan tujuan apa? Agar dia terbunuh secara pelan-pelan. Ya, tuh, makanya jangan. Ketika kita punya orang-orang yang menjadi kekasih Allah, ya, dia itu punya tempat ataupun punya kedudukan yang khusus di mata siapa? Di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main begitu ya dengan waliullah. Ya. Karena memang banyak, Pak, kasus yang terjadi, ya, Allah tunjukkan. Ya. Kita Abdurrahman kenal kali di daerah Kuningan, Iwan kenal kali, orang Betawi umumnya lah pasti kenal. Ya, dulu tuh di daerah Kuningan banyak wali-wali tuh. Ya, tuh. Salah satunya yang terkenal tuh waliullah itu kalau orang panggil dulu Guru Aim. Ya, tuh. Kiai Haji Abdurrahim Basnawi Kuningan. Orang panggil Guru Aim dulu. Ya. Tuh ada orang-orang enggak demen sama dia tuh, Pak. Ya. Dengki sama dia. Ya. Tuh langsung Allah tunjukin. Apa buktinya? Suatu saat ampi tukang kelapa, Pak. Kalau orang bilang dulu tukang ngalap kelapa, ya. Ada kan dulu kerjaan tukang ngalap kelapa, ada kan ya? Ya, itu diupain. Kita yang punya pohon kelapa takut kita ngupain orang buat ngalap kelapa dulu. Ya. Tuh. Tuh orang tuh kerjaannya padahal tukang ngalap kelapa. Punya cerita digedek sama Guru Aib. Ya. Gitu. Ini pohon kelapa dulu kan saling berdekatan, dia naik berdua. Dia ngobrol berdua di atas, sampai di atas puncak pohon kelapa dia ngomong berdua. Apa yang dia bilang? Ini paling enak nih katanya. Kita lagi di atas pohon kelapa nih, kelapa di tangan kita, Guru Aim lewat kita tibanin kelapa nih biar mampus katanya. Coba. Bayangin, ya. Istilah kata orang Betawi, mulut belum rapat, ya. Begitu Guru Aim lewat, bukan kelapa yang jatuh, siapa yang jatuh? Kan dianya gelubuk aja dari atas pohon kelapa itu. Ya. Guru Aim tolongin enggak? Tolongin. Ya. Tuh. Belum rapat mulutnya ngomong langsung Allah bayar. Buktiin ya Allah, seorang wali pengen ditibanin kelapa dari atas. Ya, makanya jangan
main-main. Allah buktiin di situ, Pak. Banyak kejadian-kejadian tuh, cerita-cerita ya zaman dulu yang kita dengar dari ulama-ulama dulu kita juga ya. Kisah-kisahnya itu ya, antara yang saya dengar tuh Guru Aim seperti itu. Ya. Nah, bahkan beliau juga ya dalam ceritanya itu yang saya dengar, maaf ya. Ya, beliau itu seakan-akan mau meninggal tuh tahu. Ya, dia tahu, dikumpulin murid-muridnya semua, ya, keluarganya dikumpulin, ya. Kemudian kendaraan-kendaraan yang ada, ya, yang ada punya dia itu semua diisiin bensin katanya itu. Ya orang kan bertanya-tanya, ya, ada apa nih Tuan Guru? Ya, tumben-tumbenan rumah suruh kosongin barang-barang belakangnya semua. Tanya kenapa Tuan Guru? Karena nanti besok nih bakal banyak orang datang kemari. Kan begitu. Ya, orang bingung ngapain. Ya udah besok juga lu tahu katanya. Ya, gua nggak perlu ceritain dah. Benar Pak. Selepas sholat subuh, ya nggak sakit nggak apa-apa. Ada berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba. Ya, jadi bukan tahu kalau mau mati sih enggak. Cuma Allah kasih bisikan. Ya, kalau kayak orang kayak kita kira-kira dikasih tahu gak bisikan itu? Hah? Tahu gak? Agak bakalan, Pak. Ya, kalau orang Betawi bilang siapa lu? Iya, siapa lu kok yang mau pikirin kalau mereka Israel. Ya, siapa bukan apa bukan itu. Ya. Kenapa? Karena itulah para wali itu orang-orang yang memiliki ke apa tuh? Kedudukan yang khusus di mata Allah. Ya. Kenapa dia punya kedudukan yang begitu tinggi, Pak? Karena Allah katakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Coba. Ya, ketahuilah bahwasanya mereka yang menjadi kekasih-kekasih Allah, orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, la khaufun, tidak ada rasa takut sedikit pun. Wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa apa? Sedih sedikit pun di mata mereka Pak tentang keduniaan. Ya Pak. Kalau kita kan perasaan kita takut aja dan ya, ya kalah Anies. Ya 53%. Ya sedih mewek pada dah. Tenang aja Pak. Ya. Tuh innallaha ma'al muhsinin. Allah itu akan selalu bersama orang yang baik. Innallaha ma'as sabirin. Allah juga pasti bersama orang yang sabar. Tenang, kita lagi diuji aja, biarin aja. La qadarullah Pak, kalau memang kejadian ya enggak menang, udah kita harus bangga. Apa kebanggaan kita? Bukan kepada figurnya. Bukan. Kepada apa? Kita sudah bisa ikut serta dalam kebaikan. Itu kebanggaan kita gitu aja. Ya. Bukan kita, kan saya bilang, saya selalu katakan ke jemaah yang lain, saya bilang, yang namanya kebaikan itu tidak ada pada figur. Ya, kebaikan itu tidak tergantung kepada figur seorang, tidak. Ya, justru figur itulah yang harus mengejar kebaikan. Ya kan? Ya orang selama ini yang kita idolain, yang kita figurin, emang selamanya baik? Agak, ya kan? Banyak gak buktinya? Banyak banget. Ya, dulu kita idolain, kita gini-gini sanjung, ternyata apa? Ya begini. Jadi begono kan begitu. Ya, makanya benar Nabi katakan, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Karena boleh jadi suatu saat orang yang kamu cintai bakal menjadi orang yang kamu benci. Ya. Tapi sebaliknya Nabi katakan, bencilah orang yang kamu benci sekedarnya aja. Jangan terlalu. Ya, karena boleh jadi sekarang lo benci, suatu saat dia bakal jadi orang yang kamu apain? Sayangi. Ya. Tuh, ahbib habibaka haunan ma. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Wabghid baghidaka yawman ma. Asa an yakuna habibaka yawman ma. Nabi yang bilang. Ya, tenang aja dah. Ya, sudah ketahuan, mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun Allah akan membuktikan ya kekuasaan atau kebesarannya di rakyat Indonesia ini. Mudah-mudahan ya itu kita punya keinginan yang baik. Kita sudah bangga kalau kita bisa ikut serta dalam kebaikan. Coba ya. Selanjutnya
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih. Ya, tuh. Sesuatu yang menyebabkan aku ini ya menjadi sangat cinta kepada hambaku saat dia dekat kepadaku. Kapan itu? Ya, saat dia mimma iftaradtu alaih. Tuh hambaku itu mau melaksanakan sesuatu apa yang aku perintahkan, apa yang aku wajibkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh bakal cinta kepada hambanya kapan? Saat hambanya itu mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Ya. Coba. Nah, sekarang kalau perintah Allah dimain-mainin, apalagi ditinggalin, kira-kira dalam hal yang lain mustahil gak dia bakal gituin juga? Pak, mustahil, Pak. Ya. Sekarang kalau ada orang berani ninggalin sholat, sholat wajib ya? Puasa Ramadan nanti wajib tidak? Wajib. Tuh orang berani ninggalin sholat dengan sengaja tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, ya nggak mustahil nanti dalam hal yang lain pun dia akan mudah untuk meninggalkannya. Yang jelas-jelas kewajiban yang Allah kasih nggak dilaksanain, bagaimana dalam urusan yang kecilan lagi itu, Pak? Ya, kenapa? Sholat itu kan kita tahu adalah tiangnya agama. Ya, kita membangun sebuah bangunan, jangankan tuh bangunan yang kita bangun berapa lantai, tidak pakai lantai bangunan itu, tapi apa? Kita membangun pasti perlu yang namanya apa? Tiang. Ya, nggak akan mungkin sebuah bangunan itu bisa berdiri kokoh tanpa tiang, nggak mungkin. Ya, Nabi sudah katakan as-salatu imanud din, coba. Ya, salat itu merupakan apa? Tiangnya agama. Ya, tuh faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat sama aja tuh orang apa? Akan meruntuhkan agama. Ya, faman aqamaha faqad aqamaddin. Dan barang siapa yang menegakkan salat dengan sebaik-baiknya, berarti itu orang sedang menegakkan agama di sendiri. Ingat ya, kita sangat menyayangkan kalau di tengah keluarga masih ada orang yang apa ya? Salatnya bolong-bolong. Ya, enggak bininya lakinya. Terutama waktu subuh nih, Pak. Ya. Banyak hal-hal yang kadang mengejutkan saya tuh. Ya maaf ya. Ada keluarga orang hidupnya udah susah, tapi ibadahnya malas. Gimana mau Allah kasih rezeki? Ya. Tuh. Padahal apalagi sholat subuh. Ya, yang namanya sholat subuh tuh Pak punya keistimewaan tersendiri itu dari Allah. Ya, Nabi sudah katakan man shalla salata subhi bil jamaah fa huwa fi zimmatillah, kata Nabi. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka tuh orang selalu berada dalam apa? Lindungan Allah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan di sini Pak bukan dalam hal-hal kecil. Kesehatan kita dijamin oleh Allah, rezeki kita dijamin oleh Allah, ya, masa depan kita, masa depan anak-anak itu dijamin oleh Allah. Lah bagaimana Allah akan memberikan jaminan kalau sholat saja masih ngapain? Bolong-bolong. Ya. Kadang-kadang saya secara pribadi sedih itu, Pak. Kalau ngelihat sebuah keluarga muslim, ya, sholatnya masih gitu. Nah, bagaimana dia bakal ngajarin anaknya nanti? Ya, keturunannya disuruh sholat. Nah, orang tuanya, bapak emaknya kayak begitu, sholatnya masih ngapa? Bolong-bolong. Ya, masalah ada justru tambah jauh sama Allah. Ya, ada orang sholat kapok. Ya, kenapa nggak sholat? Gue kapok, sholat jadi bikin gue susah hidup katanya. Ada yang begitu ya. Ya, nah gue gak sholat, bentar-bentar ada yang bantuin gue katanya. Ya, ada gak orang begitu? Ada orang Betawi itu, bukan orang mana, orang Betawi. Ya, Betawi kan banyak lagunya orang Betawi itu mana-mana. Iya, saya orang Betawi, saya orang Betawi aja, memang benar. Ya, iya, saya Rahman ya.
Nah, iya kita ngakuin aja, jangan marah orang Betawi. Saya kan orang Betawi, kalau marah saya duluan marah. Ya, tuh kayak gitu orang Betawi kerja, baru kerja mau langsung jadi bos. Baru kerja sehari, besoknya bisa jadi bos katanya. Punya kemampuan nggak? Kagak. Sekolah nggak? SMP 2. Ya, pengen langsung jadi bos ya, bos apa? Ya, orang Betawi lagunya itu. Ya, tuh. Jadi Allah akan cinta kepada hambanya tuh. Kalau kewajiban dilaksanakan. Puasa Ramadan tuh, Pak. Ya, salat tadi yang pertama yang utama itu. Ya. Orang yang meninggalkan sholat tuh, Pak, kata Nabi dengan sengaja tanpa ada uzur, ya, itu dosanya itu lebih besar daripada dosa tuh orang berzina. Coba bayangkan, Pak. Ya. Zina itu dosanya belum ada apa-apanya ketimbang tuh orang ninggalin sholat. Ya. Makanya Nabi sampai mengancam man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jiharan, maka tuh orang jelas-jelas dibilang orang apa itu? Kafir. Coba. Sholat jangan main-main. Ya. Yang kedua puasa, sebentar lagi nih puasa Ramadan. Ramadan wajib enggak? Wajib. Ya. Kita ninggalin puasa satu kali puasa Ramadan, kita tinggalin tanpa alasan sakit kagak, musafir kagak, apa kagak, enggak puasa dengan sengaja. Satu hari aja kita tinggalin puasa Ramadan tanpa alasan, Pak. Itu kita Nabi kalau kita mau ganti seumur hidup kagak kebayar. Bayangkan. Puasa Ramadan cuma berapa bulan? Sebulan. Tapi satu hari saja kita enggak puasa tanpa ada alasan yang benar, sengaja kita tinggalin. Nabi katakan kalau lu mau bayar seumur hidup kagak bakal kebayar. Wah, ya. Ini yang perempuan nih, ibu-ibu khususnya. Kalau masih ada yang punya utang, ayo Bu bayar dari sekarang. Kasih tahu anak-anak gadisnya tuh. Ya, sekarang udah bulan Sya'ban. Ya, ini masih banyak orang yang enggak tahu tuh. Ya, tahu tapi kadang sengaja dilupain, dipikir enggak wajib kodok puasa katanya. Ya. Tuh, sekarang udah bulan Sya'ban ya, dikit lagi mau Ramadan. Kalau hampir lewat datang Ramadan yang berikutnya, apa dosanya itu, Bu? Ya, itu kewajiban kita orang tua tuh untuk ngapain? Menasehati, ngingetin, ngasih tahu. Ya. Nah, orang sekarang tuh kurang ngeh, orang sekarang tuh anak sekarang sibuknya ngapain? Kerja, kerja dan kerja. Uang, uang dan uang. Ya, yang dipikirin kalau udah deket mau Ramadan apanya coba? Lebarannya. Bakalan dapat apa ya? THR. Ya. Coba, tenang Pak. Nanti gaji bakal dinaikin 2 juta, apalagi guru-guru katanya. Ya, selama 13 bulan bakal dikasih gaji 2 juta tambahan katanya. Ya, ngaco aja orang. Ya. Aduh, orang rakyat dibohongin aja. Baik. Ya. Yang wajib dulu dah kita kerjain itu. Ya. Kalau yang wajib bisa kita jaga, kita kerjain dengan sebaik-baiknya, maka Allah bakal cinta sama kita. Ya, tuh. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in yahabba ilayya mimma ibtaratu alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya. Hambaku selalu Salam. Mengerjakan ya amal atau ibadah-ibadah yang apa? Yang an-nawafil, ibadah yang sunnah. Tuh, ya. Nah, kalau orang udah cakep dia melaksanakan yang wajib, baru dia ikut sertakan yang sunnah itu. Ya, jangan dibalik. Yang wajibnya berantakan, yang sunnahnya benar banget. Ya, jangan. Yang wajib dulu diapain? Diutamain, ya.
Nah, kalau seorang hamba itu dia dekat kepadaku kata Allah dengan dia melaksanakan apa-apa yang menjadi sunnah, ya, sunnah kan berarti perintah dari siapa? Dari Nabi, ya, tuh hatta uhibbahu sehingga aku ya menjadi sangat cinta kepadanya tuh, Pak. Bu. Jadi kalau kita ngelakuin apa yang menjadi sunnah Nabi, maka Allah juga bakal sayang, bakal cinta sama kita. Tuh. Ya, kenapa? Karena Allah cinta, Allah sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Logikanya gimana sih? Logikanya gini, maaf ya. Maaf nih saya jelasin. Ada seorang duda ya, pengen deketin jande. Jande punya anak. Kira-kira anak jande kita sayangin enggak? Sayangin enggak? Ya sayangin padahal meskipun porak-porak pokoknya sejujurnya sayangin dah. Kenapa? Meskipun tujuannya kan siapanya? Ya maknya bukan anaknya. Kan gitu, buat ngambil itu. Buat ngambil hatinya kan begitu ya. Ya Jibarun. Paham dia Jibarun. Ya, begitupun makanya Allah mencintai hamba-hambanya yang melakukan sunnah. Kenapa? Karena Allah cinta kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya, coba. Kalau aku sudah cinta kepada hambaku, maka aku ini adalah telinga yang dia gunakan sebagai alat untuk mendengar dia. Ya Allah, ya Allah sampai memposisikan dirinya sebagai telinganya tuh orang, ya saking cintanya, saking sayangnya. Apa maksudnya Pak? Ya Allah itu akan menjadi telinga yang digunakan oleh tuh orang untuk mendengar. Di situ Allah akan selalu memberikan bimbingan melalui telinganya dengan apa tuh pendengaran yang baik-baik, coba. Ya, ini kan namanya kuping nih Pak. Yang Allah kasih nih kuping dua, ada kuping sebelah kanan, ada di kiri. Tujuannya apa sih? Ya, jangan sampai itu kalau ada kebaikan-kebaikan yang mesti kita dengar kita lewatin. Ya, mau dari kanan, mau dari kiri itu. Ya, Allah selalu memperdengarkan. Bulan, nih besok sebentar lagi akan ada acara tarhib Ramadan. Masjid Hudal Islam akan mengadakan tarhib Ramadan pada tanggal sekian. Jangan lupa, jangan kemana-mana ya, tanggal sekian tuh. Ya, usahakan ente datang. So Allah yang memberikan apa tuh? Bisikan kepada orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya Allah redha, Allah rela menjadi telinga manusia yang digunakan untuk mendengar, artinya mendengar kebaikan-kebaikan. Coba, ya. Yang kedua, wa basarahu allazi yubsiru bihi. Ya, dan aku pun rela menjadi apa? Mata itu digunakan untuk apa? Melihat. Ya, Pak. Jangan melihat sesuatu yang apa? Yang dilarang. Ya. Memang Pak, yang namanya sesuatu yang haram itu sangat indah dipandang. Ya. Tuh, enggak ada itu sesuatu yang haram itu enggak enak dipandang. Pasti deh enak dipandang. Ya. Apaan aja pokoknya yang haram-haram dah. Ya, kenapa? Karena setan ketika ngajak, ketika membisik, ketika mendorong manusia untuk melakukan kejahatan itu enggak ada yang enggak enak di awal, Pak. Ya, semuanya di awal itu enak. Ya. Enaknya kapan? Saat itu doang. Tapi nanti kalau kita udah terjerumus, ya, udah melakukan apa yang menjadi larangan Allah, di situ baru kita nyesel. Ya. Tapi kalau kita bisa melawan apa yang menjadi ya apa namanya itu pelihatan sesuatu yang haram, di saat itu nanti kita akan mendapatkan apa itu yang namanya halawatul iman. Ya, manisnya iman bisa kita rasakan. Kenapa? Karena bisa kita melawan hawa nafsu kita melalui mata atau pandangan yang kita lihat dari sesuatu yang haram. Ya, ya laki mana sih Pak yang nggak demen lihat perempuan cakep? Ya, jangankan laki yang masih muda, kakek-kakek aja masih demen ngelihat perempuan cakep. Aki-aki masih demen nggak ngelihat perempuan cakep? Aki-aki mana aki-aki ini? Ah, Pak Sugeng, masih demen nggak Pak Sugeng? Demen nggak Pak? Oh, nganggut dia.
Ya, bukan dia tapi ngangkut. Ya, normal. Ya. Tapi kan kita punya apa di sini? Iman. Ya. Allah suruh bilang dalam Al-Qur'an wal yaghdud min absarihinna. Ghaddul basar. Tundukkan pandangan kita. Ketika kita melihat sesuatu yang enggak mesti kita lihat. Pak, itu yang namanya bini kita di rumah, Pak. Kalau setan godain tuh bawaannya jelek aja bini kita. Ya, padahal orang bilang ya Allah beruntung banget aja Ustaz Abdurrahman punya bini kayak dia, orang jadi rebutan. Jadi kasih kayak gitu aja. Digodain setan kita, Pak. Ya. Bini kita dibikin jelek, perempuan lain dibikin apa? Apa, Pak? Dikemas ya. Padahal yang dikemas itu adalah apa? Bangke itu. Ibu-ibu balik kencang langsung bangke katanya. Ya, jangan jaga namanya apa nih? Al-basar, pandangan mata kita. Ya. Kecuali kalau memang kita lagi gini lagi melotot lewat biarin itu. Rezeki namanya tuh. Ya, tuh. Yang diterusin begitu ngeliat terus ada kita melotot jangan. Ya, udah sekali ngeliat itu. Sayang. Jangan sayang. Ya, tuh. Baik. Yang ketiga wa yadahul lati yabtishu biha. Ya, dan aku adalah tangan yang digunakan untuk apa? Memegang. Ya, mengambil sesuatu. Ya, Allah kasih tangan dua nih, manfaatin. Jangan ngambil barang-barang yang apa? Yang bukan punya kita. Ya, tuh. Ada orang maling terang-terangan, ada yang enggak terang-terangan. Maling yang terang-terangan siapa itu, Pak? Hah? Koruptor tuh. Ini terang-terangan deh. Cuman caranya benar. Kan saya bilang maling itu ada dua, ada maling yang pintar, ada maling yang goblok. Ya. Itu yang pakai dasi, yang pakai jas itu, kayak kacamata hitam, bawa koper kecil, itu maling pintar itu. Ya. Yang porak-porak ya, mondar-mandir depan masjid bolak-balik kalau itu paling tolol itu. Kenapa? Orang-orang maling pintar kan ngambilnya bukan 10 20 juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ya, maling tolol apaan diambil coba? Sendal diambil, ya sendal berapa ini berapa? Ya, sendal diambil di masjid itu enggak ada harga, bukan enggak ada harganya sih. Ya. Kalau saya bilang memang sebenarnya maling-maling yang tol itu mereka butuh sebenarnya. Butuh apa? Butuh uang untuk hidupnya dia. Ya kan? Tapi kalau maling yang pintar bukannya butuh, mereka enggak puas. Ya. Duit mereka ada enggak tuh koruptor? Banyak, tapi mereka ingin mencari kepuasan. Di dunia bisa enggak kita mencari kepuasan? Enggak akan, Pak. Ya, Allah memberi sesuatu kepada hambanya itu bukan untuk memuaskan. Ya, tapi untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya dia. Orang mencari kepuasan dunia enggak ada karena dunia bukan tempatnya untuk memuaskan kita. Ya, sekaya apapun tuh orang di dunia enggak akan puas. Dia pasti bakal mencari terus. Ya, seberapa banyak pun tuh laki kawin perempuan enggak akan puas. Dia akan apa? Terus mencari ganta-ganti, ingin merasakan katanya. Ya, jangankan 4, Pak, 10, 100 tuh perempuan dikawinin puas enggak dia? Enggak bakal puas. Karena dunia bukan tempatnya untuk ngapain? Memuaskan, enggak ada. Ya, tuh, maka kita harus sadar. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia ini la'ib. Ya, suatu permainan, ya, walahun, cuma sendau gurau aja. Ya. Jadi kita dunia ini harus sadarlah. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kebaikan kita mulai dari diri kita dulu dah. Ya. Habis diri kita baru tetangga-tetangga kita, ya. Kemudian orang lain coba. Ya, kita ajak ya untuk kebaikan-kebaikan kalau bisa kita kompak. Ya. Jangan dengan adanya ajakan kebaikan jadi terpecah belah, jangan. Ya, ada masalah ini nih kerjain bareng-bareng, sama-sama kita putusin. Kenapa? Karena manfaatnya buat siapa? Buat kita juga. Ya. Contohnya kita punya masjid Pak kayak gini nih. Ya, kita harus perhatian. Kita harus apa? Kompak. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai apa? Ya,
orang-orang yang berada di sekitar masjid ini. Ya, kita takmir, kita makmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Cari apa yang akan menjadi unggulan-unggulan di masjid ini yang orang lain atau masjid lain nggak punya. Kita harus punya apa nih? Ya kan? Jadi kita harus punya program-program seperti itu tuh. Biar apa? Biar kita ini dalam melakukan sesuatu itu punya apa? Punya target. Ya, jangan kita hidup dunia ini ngikutin seperti air mengalir. Ya, air mengalir pasti akan mengalir pada suatu tempat yang mana? Yang rendah. Kan gitu. Ya, nggak bisa kita hidup itu mengikuti seperti mengalirnya air. Kita harus berubah. Ya, berubah. Harus ada perubahan. Ya, kalau nggak ada perubahan, kita bisa begini-begini aja sih. Jangan. Ya, udah tahun berapa nih Pak sekarang? 2024. Ya, bentar lagi 2030. Apa tuh 2030 tuh? 2030 nanti tuh banyak kenyataan-kenyataan yang harus kita capai, yang dari sekarang kita harus persiapkan. Ya, tuh generasi-generasi anak-anak kita, cucu kita itu harus kita gembleng dari sekarang. Kita tanamkan dengan apa? Dengan akidah yang mantap sejak dini sekarang ini. Ya, itu perlunya kita sebagai orang tua itu rajin ngaji, rajin silaturahim kepada siapa? Orang-orang soleh, para ulama. Biar mendapatkan apa? Mendapatkan pencerahan yang nantinya sesuatu pencerahan yang kita dapati, kita akan transfer kemana? Ke anak cucu kita. Ya, akan merasakan betapa ya pentingnya ya pembekalan akidah yang harus kita lakukan sejak sekarang ini Pak. Ya, karena kita udah lihat tuh yang namanya kemunkaran sekarang itu orang udah nggak malu-malu lagi. Ya, udah terang-terangan. Ya, udah terang-terangan Pak, bahkan mereka bangga melakukan yang namanya kemunkaran. Ya, jangankan takut, jangankan sedih, bangga. Ya, melakukan apa? Kemunkaran. Nauzubillah, Pak. Kalau ada makhluk udah bangga dengan melakukan kemunkaran, itu lebih jahat daripada siapa itu? Setan. Lebih jahat daripada iblis. Ya, tuh. Kita manusia dikasih akal. Ya. Nafsu ada, akal ada. Setan punya akal enggak? Ada setan akalnya. Nafsunya doang. Ya. Tuh, malaikat cuma punya apa? Akal doang, nafsu kagak. Masih mending. Ya, kita dua-duanya ada Pak, akal ada, nafsu ada. Jangan sampai kita bisa kebawa apa yang menjadi apa bisikan syaitan. Nauzubillah min zalik. Tuh, ya. Baik. Waridlahu allati yamshi biha. Tuh. Dan aku adalah kaki yang selalu digunakan untuk berjalan. Gunakan kaki ini yang Allah berikan kepada kita sebagai wasilah sarana untuk kita selalu berjalan ke tempat-tempat yang baik. Ya, kita selama dikasih kaki yang masih sehat Pak, jalanlah ke tempat-tempat yang baik. Gunakan untuk ke masjid, ke majelis taklim, untuk silaturahim. Jangan kaki ini kita gunain untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ya, orang tuh kalau udah punya urat asam baru dah. Ya, udah punya urat asam baru ngerasain ya, jalan udah mulai susah. Ya, tuh jadiin alasannya gue udah susah jalan, gimana gue mau ngaji? Waktu sehat juga begitu. Ya, jangan cari alasan lah. Makanya Allah sudah buktiin. Ayo silakan sekarang gue kasih nih. Kaki ente masih sehat. Ayo jalan ngaji, mau gak? Sebenarnya Allah nggak ngomong secara langsung aja Pak. Ya, tuh Allah liatin terus biarin terus. Ya tuh gunakan kaki. Ya, karena kita akan sadar nanti ini Pak, ketika kita di hadapan Allah nih yang akan ngomong bukan mulut kita bukan. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kata Allah Ta'ala. Ya, pada hari itu mulut kita bakal diapain? Digembok, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bakal bicara? Apa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita nih yang bakal ngomong. Apa yang menjadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita jadi saksi. Tuh. Sekarang kita asik-asikan Pak, ingat itu akan kita lalui nanti itu. Ya, tangan ngomong, kaki saksi, mulut nggak bisa ngomong. Ya, sekarang bisa-bisa membelain diri kita. Agak orang gak curang memang hasilnya begitu. Ya. Gak curang, siapa yang curang? Ya,
Oke, lu bisa selamat di dunia, tapi di akhirat gak akan bisa kita apa? Lari dari hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, orang-orang seperti itu, Pak, makanya Allah katakan apa? Wala in sa'alani la'utiyannahu. Apabila hamba-hambaku yang seperti tadi itu minta kepadaku la'utiyannahu, maka aku akan berikan kepada dia. Coba. Ya. Kenapa? Karena Allah cinta sama dia, karena dia juga cinta sama Allah. Ya. Kita, Pak, nyintain orang gampang. Bisakah orang itu mencintai kita? Ya, tuh. Atau sebaliknya, orang cintai kita gampang, tapi bisakah kita timbal balik mencintai dia juga? Ya, bukan hanya kita mencintai, tapi kita juga dicintai. Cinta dan dicintai. Ya, kita punya pasangan hidup, Pak. Kita cinta banget sama dia. Dia kagak cinta sama kita gimana? Gimana coba? Sakit hati gak kita? Sakit hati. Sakit hati itu sakitnya di mana, Bu? Iya. Jangan sampai ya kita udah setia banget sama dia, tahu-tahu dia biasa-biasa aja. Kenapa? Karena ada orang lain di hatinya begitu. Ya, kalau nggak ada orang lain nggak bakal begitu, Bang. Ya, Bang Haji ya. Iya. Jangan main-main dah. Saya kan laki-laki, Pak. Saya tahu. Iya, ya ketahuan. Ya dari matanya juga ketahuan. Baik, ya tuh. Orang seperti itu kalau minta langsung dikasih karena Allah cinta sama dia dan dia cinta kepada Allah. Wala in ista'azani la u'izannahu. Dan kalau dia berlindung kepadaku, maka akan aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berlindung, ya Allah, mudah-mudahan negara Indonesia ini 2024 menjadi negara awal kebangkitan umat Islam. Ya, aku berlindung ya Allah dari pemimpin yang zalim. Ya, yang dapat menjauhkan kita dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Makanya baca doa yang tadi itu, Pak. Wala tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau satukan aku dengan orang yang enggak punya rasa takut kepadamu. Ya. Dan enggak sayang kepada kami. Ya, jangan gabungkan kepada orang gitu, bahaya ya Allah. Ya. Tuh. Sama kamu aja enggak takut, sama kami enggak bakal sayang. Ya. Tuh, jangan. Mudah-mudahan tuh doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti hadis ini adalah hadisnya sahih, ya. Azantuhu a'lantahu bi anni muharibun lahu. Jadi azantu ini maksudnya adalah aku mengumumkan bahwasanya aku akan memerangi orang-orang yang menyakiti kekasihku. Ada di atas tuh, ya. Tuh. Ista'azani ruya bin nun wa bil ba, bisa dengan menggunakan nun dan juga menggunakan ba, ya. Nah, cukup kita baca satu hadis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya akan memberikan manfaat buat kita dan menjadi suatu suatu motivasi atau dorongan kepada kita untuk kita selalu dekat kepada Allah, maka Allah akan dekat kepada kita. Ya, mujahadah, Pak. Kita harus bersungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu. Jangan letoy, jangan kendor. Ya, semangat, semangat, semangat. Ya, kita harus punya semangat semangat juang yang sangat tinggi. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya ruhul jihad. Ya, berjuang kita, Pak. Dunia ini adalah perjuangan memang. Ya, selama kita masih sehat, mampu, ayo berjuang terus di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan buktikan, Allah akan memberikan hasil dari apa yang kita perjuangkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kayaknya hari ini terakhir Sabtu ya. Ya, karena akan penutupan nanti malam. Ya, insyaallah nanti setelah Idul Fitri kita akan berjumpa kembali ya dalam waktu yang sama, yaitu hari Sabtu pagi setelah hari Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur sehingga kita bisa menginvestasikan untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf nggak ada tanya dulu ya. Karena ada acara ya. Al-Fatihah.